Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Stock Request per tanggal 17 Februari 2023 ya. Mulai memasuki minggu ke-2 ya, berarti di bulan Februari teman-teman. Nah, seperti biasa di Stock Request kali ini kita akan membahas 3 saham pilihan, yaitu saham NICL, saham ASLC, dan juga saham baru yang IPO, yaitu saham Halo ya. Dan tentu saja di setiap pembahasan akan ada satu saham menarik ya dari Stock Request tadi yang bisa teman-teman coba untuk trading kan, dan tentunya dengan risk dan reward yang lumayan menarik gitu ya, eee, untuk ditradingkan minggu depan, oke? Tapi sebelumnya aku mau sedikit, review dulu ya. Jadi menu sore minggu ini masih cukup lumayan, terakhir kalau nggak salah ini menu sore kayaknya Kamis atau Rabu gitu ya, MMIX dan ada WiFi ya. MMIX aku coba untuk jadikan menu sore per tanggal 15 kalau nggak salah. Oke, kemudian di tanggal 16-nya langsung perform dengan high hingga 10,71% ya. Jadi ini Indo Edit ya, tanpa tipu-tipu ya teman-teman. Jadi memang ini real, dan kita biasa kasih share menu sore free-nya itu di sekitar 14.55 sampai 14.57 gitu ya. Kemudian yang kedua ada WiFi, ya ini juga berhasil lumayan kenaikannya, dan bahkan kalau teman-teman masih hold pun harusnya di hari Jumat kemarin sudah masuk area taking profit ya. Jadi kita kalau nggak salah rekomendasi di sekitar 141 dan hari Jumat kemarin itu sempat nyentuh 148 ya. Kemarin itu sempat nyentuh 144. Oke, jadi overall menu sore kita masih cukup on track ya. Kebanyakan itu win rate-nya 70 sampai 80%. Nah, aku sendiri juga sedang merekap ya, kira-kira dalam 1 bulan ini di bulan Februari kira-kira win rate-nya berapa sih yang di-share ke teman-teman semuanya. Oke, congrats bagi teman-teman yang ikutan. Semoga bisa menjadi berkat juga bagi orang-orang lain ya, dan jangan lupa untuk sedekah. Dan buat teman-teman yang belum join dan mau cobain gitu ya, mungkin coba satu lot dulu gitu kan, karena takut diguyur ya, silahkan. Karena ini sifatnya ya anti guyur ya teman-teman. Karena kalau misalkan diguyur pun mana mungkin bisa untung terus kan dengan win rate yang sebesar itu. Dan banyak juga yang merasakan di grup. Jadi teman-teman bisa lihat sendirilah ininya seperti apa ya. Animonya seperti apa. Oke, itu sedikit review menu sore ya, karena minggu ini aku nggak terlalu depan laptop juga ya, jadi nggak terlalu trading gimana-gimana banget. Jadi, ada 2 hari kalau nggak salah absen ya, terkait menu sorenya. Oke, sedikit itu sedikit tentang menu sore ya. Next adalah, IHSG ya, kita akan review sedikit IHSG. Overall minggu ini IHSG sebenarnya nggak terlalu bergerak kemana-mana. Secara weekly pun IHSG cuma plus 0,22% ya, minggu ini. Oke, gerakannya ini mostly masih sideways ya, cenderung mengarah untuk naik sebenarnya ya, di mana dia sedang menguji area resisten 6950 sampai 6970 berkali-kali, dan mostly memang masih kepentok gitu ya. Kembali lagi seperti yang sudah aku mention bahwa IHSG itu tidak boleh jebol dari swing low akhir yang di sini ya, agar pattern yang berpotensi triangle ini tidak fail ya. Overall sih masih on track ya, masih agak sesuai dengan panah yang aku yang aku gambarkan, di mana IHSG kemungkinan besar akan sideways beberapa waktu dulu sampai mungkin pada suatu titik dia berpotensi untuk breakout ya. Tinggal kita lihat nih apakah breakoutnya ini dengan volume yang besar atau tidak ya, apakah ada sektor yang mendukung atau tidak untuk dinaikkan gitu. Tapi overall sih market juga saat ini sedang lag ya, sedang lag of sentimen positif sebenarnya ya. Jadi beberapa laporan keuangan dari perusahaan consumer juga masih random, masih mix gerakannya, ada yang naik, ada yang turun ya. Sedangkan untuk emiten energi seperti batu bara, oil dan segala macamnya itu juga masih cenderung untuk koreksi ya untuk saat ini, dan sekarang lagi berada di fase sideways. Jadi sebenarnya IHSG dikerek oleh sektor apa sih ya? Sebenarnya ada aliran uang yang masuk ke sektor indeks non cyclical ya. Cuma memang beberapa waktu belakang ini lagi sideways. Jadi ya wajar IHSG juga nggak kemana-mana gitu. Oke, itu sedikit overview tentang IHSG. Jadi viewku masih sama. Sideways lebih cenderung ke bullish untuk saat ini karena melihat price action-nya adalah dia tidak breakdown lower low ya. Dia tidak breakdown lower low. Jadi itu viewku jadi masih cukup good. Ya kita masih bisa trading lah ya. Cuma memang area pemilihan sahamnya agak terbatas gitu. Oke, itu tentang IHSG. Next kita akan bahas langsung ketiga saham utamanya aja. Yang pertama, saham pertama yang akan aku bahas adalah NICL. Ini baik banget teman-teman yang tanya NICL ini sebenarnya gimana. Secara daily chart ini memang masih strong uptrend ya.
masih strong uptrend banget. Oke, cuma yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika teman-teman buka chart 1 jamnya 1 hour di sini terjadi namanya bearish divergence ya. Dalam indikator MACD ya. Kalau teman-teman lihat ini atasnya naik, oke. Kemudian ini bawahnya turun ya. Berdasarkan pengalamanku pribadi, ketika terjadi bearish divergence, kemungkinan besar harga saham itu akan turun ke swing low akhirnya. Ya, berarti kurang lebih akan lebih cenderung untuk koreksi. NICL bisa berpotensi ke area sini ya, di sekitar area 260-an gitu ya. Jadi untuk aku saat ini sih lebih berisiko ya untuk saat ini kalau misalnya entry di area harga sekarang karena sudah terlalu tinggi. Oke, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah meskipun dia breakout all time high ya, tapi candlestick-nya itu sudah mulai kayak ada perlawanan gitu. Jadi setiap dia mau break untuk tembus all time high ya, besoknya langsung merah ya. Terus kemudian ketika dia mau break lagi, besoknya langsung koreksi. Jadi memang lebih cenderung kalau aku lihat secara price action-nya lebih ke pola markup gitu. Oke. Jadi kalau aku sendiri sih untuk saat ini lebih ke wait and see dulu memang untuk NICL ya. Dan kalau misalkan pun kita beli di harga sekarang, ini kan level stop loss-nya jauh ya. Swing low terakhirnya aja di sekitar area sini ya, di sekitar 260-an gitu. Kalau misalkan teman-teman mau coba main ketat ya mungkin bisa coba pakai support di sini ya di sekitar 280 gitu. Cuma ya dengan area sekarang tentunya coba kita lihat ya secara ini next-nya berpotensi ke 365 ya secara risk dan reward. Memang secara risk dan reward masih menarik cuma ya agak jauh aja dari level supportnya gitu. Oke. Kita akan coba sedikit ya buat trading plan-nya ya. Oke, dengan asumsi teman-teman beli di area sekarang dan next TP di 364, 366 terus kemudian last support-nya mungkin teman-teman bisa put di sekitar area 260-an ya. Di sinilah berarti 260. Oke. Kita akan buat 312. Oke, last support di 260. Next area TP di 365 ya. Oke. Ya, memang untuk saat ini ya risk dan reward-nya masih 1:1 ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau coba dengan risk dan reward yang lebih menarik, tentunya yang aku sarankan adalah area sini dekat-dekat 270 mungkin boleh cicil lah ya. Di dekat area sana juga dekat area MA20 di mana NICL ini behavior-nya cukup nurut dengan area exponential moving average 20. Jadi ketika dia nyentuh beberapa kali di sini, kemungkinan besar dia akan mantul. Dia baru break sekali itu di sini ya, dan itu pun nggak lama breaknya karena 3 hari kemudian dia mulai kembali ke area atasnya. Oke, coba aku sedikit review bandarmologinya untuk NICL minggu ini. Masih akumulasi ya, PG, AK, LS masih akumulasi, cuma yang aku tahu adalah PG itu mulai akumulasi dari bawah ya. Ketika dia dekat-dekat sini, ya ini juga adalah kurang lebih area swing yang sudah aku lakukan. Jadi kita kalau nggak salah komunitasku itu beli dekat-dekat sini ya. Dekat-dekat sinilah, ketika dia di EMA 20 terus kemudian di sini kita cicil dan kemudian dekat-dekat sini kita TP ya. Oke, itu kalau nggak salah PG akumulasi di sana, jadi average itu sudah agak bawah dan kemudian AK dan BK ini adalah akumulator lama ya. Jadi hati-hati, wajar banget kalau NICL ini ya mulai akan terjadi volatilitas yang cukup besar dan juga akan terjadi koreksi. Karena melihat pattern-nya seperti itu. Oke, itu untuk NICL. Kemudian yang kedua adalah saham ASLC. Oke, untuk saham ASLC ini aku lihat mulai ada tanda-tanda reversal. Ya, dari downtrend-nya. Teman-teman lihat ini sudah downtrend cukup lama ya. Dari dia IPO hingga saat ini kurang lebih timeline-nya adalah ya hampir 1 tahun. Oke. Nah, sekarang ini mulai ada tanda-tanda akan terjadi reversal ya. Di mana tuh lihatnya kok? Ya, teman-teman bisa lihat dari volumenya. Jadi ketika volumenya hijau besar dan juga mulai banyak pergerakan yang hijau, itu merupakan tanda-tanda awal bahwa ini akan berpotensi untuk mantul. Oke. Secara pattern daily ya ini membentuk double bottom ya, teman-teman sudah tahu lah ya pattern ini sudah common banget patternnya. Dia sudah break gitu kan kemarin di hari Kamis dan hari Jumat ini coba untuk pullback. Jadi menurutku sih area beli saat ini merupakan area beli yang cukup bagus gitu ya, karena merupakan ketika kita beli ketika RBS ya, resistance become support. Oke. Cuma memang ya balik lagi bahwa ini adalah tren yang dari downtrend mulai menuju tanda pelan-pelan untuk uptrend. Jadi wajar banget kalau misalkan dalam perjalanannya ya dia terjadi yang namanya
false break gitu. Jadi hati-hati di sana. Oke. Nah, untuk level stop loss mungkin teman-teman bisa put di sini ya, di swing low akhir mungkin di sekitar sini. Ya, atau di support terdekat lah ya di sini. Berarti kurang lebih di 107 ya. Kalau satu tick di bawahnya berarti 106. Kemudian target price kalau misalkan kita ukur dengan target yang agak pesimis ya, pakai bottom yang kedua yang lebih pendek, bisa menyentuh ke area sini ya, kurang lebih adalah di sekitar area 141 ya, 140 142. Oke, di sini. Oke, coba kita lihat secara bandarmologi ya, seminggu terakhir dari tanggal 13 untuk ASLC seminggu ini akumulasi oleh BB ya, average-nya di 110, jadi area sekarang itu kurang lebih belum terlalu tinggi lah ya, belum terlalu jauh dari area average bandarnya gitu. Dan ini sekadar info juga bahwa BB adalah bandar yang memang juga mengakumulasi saham Era Jaya. Kalau teman-teman lihat ketika Era Jaya jadi spike volume itu ada BB di sana. Jadi menurutku sih ASLC ini cukup menarik dan juga berpotensi ya ke depannya untuk di swing. Oke, kita akan coba buat plannya. Harga sekarang di 116. Oke. Nah, support di 106. Satu tick di bawah 107 ya. Dan kemudian area TP ada di sekitar area 140. Ya, jadi menurutku saat ini untuk ASLC masih menarik ya, masih cukup menarik karena risknya itu lebih kecil ya dibandingkan rewardnya. Ya masih 1:2 ya, 2 bahkan lebih gitu. Oke. Itu untuk ASLC. Yang ketiga adalah saham IPO ya, yaitu saham Halo. Oke, nah untuk saham Halo sendiri ini IPO di tanggal 8 Februari ya dengan underwriter Dana Tama dan juga CP ya. Lead underwriter-nya adalah Dana Tama Makmur Sekuritas. Oke. Kalau kita coba untuk bedah broker summary-nya ya untuk Halo dari tanggal 8 ya. Hingga saat ini sebenarnya ada perpindahan dari II ya, dari II ke SQ. Jadi ada perpindahan dari underwriter ke broker institusi. Oke. Dan menurut pengalamanku pribadi, sebenarnya memang cukup banyak ya beberapa saham IPO yang pindah tangan dari underwriter ke institusi. Ya, biasanya ketika yang pegang institusi itu ya mungkin bisa naik tapi butuh time frame yang agak lama. Jadi sebenarnya ya lebih cenderung lebih oke ketika underwriter yang malah akumulasi gitu. Oke. Jadi itu untuk Halo ya. Ini aku belum bedah secara day by day sebenarnya broker summary-nya, tapi menurutku sih karena II-nya mulai kecil porsinya, jadi kemungkinan besar II-nya ini ada exit harusnya. Ya, coba kita cek ya. Ya, II ada exit di tanggal 10. Oke. Nah, ini belum ada lagi nih. II-nya belum ada lagi. Ini aku cek sekilas doang ya. Overall sih II-nya bisa dibilang nggak ngapa-ngapain ya atau do nothing gitu. Oke. Tapi secara buka akumulasi ini yang besar adalah SQ dan YP dan average mereka di akhir harga sekarang di 115 sampai 120-an. Oke. Jadi menurutku sih ya mungkin bisa dicoba ya kalau misalkan teman-teman mau coba untuk trading gitu kan buy on support ini juga bisa banget ya. Nah, untuk level support teman-teman bisa put di sini ya. Ini adalah swing low terakhir dari body candle di IPO-nya di tanggal 8. Kalau misalnya teman-teman mau coba dengan yang agak lebih renggang mungkin bisa coba di low akhir sini ya. Dia harga IPO-nya di berapa sih? Di 100 ya, di 100 ya. Jadi mungkin bisa put juga di area harga 100 nih, di harga IPO-nya gitu. Oke. Target price ya teman-teman bisa put di sekitar sini ya. Di sekitar 133 atau bisa juga di sini ya. Di area highest-nya di 137. Oke. Jadi kita akan coba buat planningnya untuk Halo harga sekarang 116. Supportnya ada di 110 ya, di 110. Akhirnya di 100, target price-nya di 133 sampai 137 ya.
Oke, jadi menurutku untuk saat ini ya masih 1/1,5 lah ya. Kalau misalkan kita average ya kalau misalnya kita average masih 1 banding ya hampir 1,5. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba monggo ya, tapi balik lagi harus dengan level ini ya, apa namanya, stop loss ketat. Jadi karena sahamnya baru IPO, jadi tentu saja volatil pergerakan harganya gitu. Oke, terakhir teman-teman ya, untuk komunitas kita itu lagi ada promo. Jadi buat teman-teman yang mau coba untuk Valentine promo kita silahkan ya. Teman-teman dapat apa aja sih ya dari komunitas kita? Ya pertama adalah dapat grup Telegram aktif. Jadi kita ya, aku sendiri dan juga analisku itu tidak akan pernah meninggalkan membernya. Jadi ketika kita ada call merekomendasikan suatu saham untuk swing, ya kita akan terus update dan keep on track pergerakannya secara harian ya. Dan kita akan review 2 kali sehari. Yang pertama adalah dengan teks ya, jam 1 siang gitu kan, sekitar jam sana lah sesi 1. Kemudian yang kedua adalah by video, itu di setiap akhir sesi 2 ya, di malamnya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa belajar juga tuh gimana sih tarik-tarik garisnya, kenapa sih tim kita atau Koko gitu ya melakukan pengambilan keputusan untuk buy dan sell ya. Teman-teman bisa langsung belajar di sana. Jadi untuk lebih ke mengkonfirmatori lah ya kemampuan analisa teknikal teman-teman semuanya. Nah, saat itu teman-teman juga bisa mendapatkan rekomendasi saham IPO dan juga rekomendasi waran yang tidak didapatkan di free group ya, karena di free group kita cuma ini aja menu sore, dan juga kalau misalkan ada saham untuk yang scalping dan day trading juga teman-teman bisa dapat ya. Untuk saat ini pengembangan selanjutnya kita sedang mendevelop knowledge garden. Jadi itu adalah ilmu analisa teknikal ya, totalnya kalau nggak salah kurang lebih hampir 8 jam pembelajaran ya videonya. Jadi teman-teman bisa belajar lebih detail analisa teknikal di sana. Itu juga ada menu scalping, ada ilmu scalping, ilmu swing juga, dan juga ilmu money management dan portfolio management ya, dan juga banyak ilmu lainnya. Oke. Kemudian ya ini juga kita ada ini ya, diskon up to 30%. Jadi sebenarnya yang teman-teman dapat bukan cuma komunitasnya aja, tapi teman-teman juga dapat e-book ya. E-booknya dapat apa sih? Ya e-book kita itu kalau nggak salah dapat ini ya, ada someone ya, member juga dari grup kita yang berhasil cuan dari Medco 300 juta waktu itu ya. Jadi kita berhasil memberikan cuan, dan yang terakhir adalah kita cuan dari salah satu saham emiten rokok gitu. Dan sampai sekarang juga masih nabur. Jadi ada beberapa saham yang fundamentalnya kinerjanya lagi bagus tapi harga sahamnya lagi turun, dan kita lagi nyicilin terus sahamnya. Jadi buat teman-teman yang mau join silahkan gunakan kode promo ya KCLV14 ya. Ini adalah harganya, pricingnya ini pasti worth it banget karena banyak banget member yang sudah balik modal dari sini ya, sampai 21 Februari 2023 ya teman-teman. Oke, paling gitu ya teman-teman terkait stock request kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk di like dan juga di share ke teman-teman kalian supaya kedepannya teman-teman kan itu bisa cuan bareng kalian. Oke, thank you teman-teman semuanya, dan see you next video guys. Bye bye.